Kalau ada yang menambah ilahana anta maulana ya karim subhanallah, tak salah, karena kalimat itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilahana, engkau Tuhan kami, anta maulana, engkau penolong kami, ya karim, engkau yang maha dermawan, maha pemberi, subhanallah. Kalau ada yang tidak mau pakai itu, tidak apa-apa, langsung aja subhanallah, 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 subhanallah. Dari subhanallah berpindah ke alhamdulillah, tak ada kalimat, langsung alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara kita yang menambah subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, maka tambahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik, subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, dari alhamdulillah ke Allahu Akbar, tak ada tambahan. Tapi kalau ada yang menambah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu Akbar, tak salah, karena kalimatnya baik, tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah segala situasi dan kondisi. Wa ala kulli ni'matin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 pas 7 14 21 28 29 30 31 32 33 pas. Bagi yang tak membawa tasbih, bagi yang membawa tasbih, pakailah tasbih. Tapi pakai tasbih ini bid'ah Pak Ustadz, pakai tasbih ini bid'ah. Nabi SAW melihat orang bertasbih pakai batu. Kata Nabi SAW, tidak usah repot-repot pakai batu, kau pakai tangan saja cukup, karena repot bawa-bawa batu. Tapi Nabi tidak melarang menggunakan hitung pakai batu. Nabi hanya ingin meringankan. Nabi tak mengatakan bahwa pakai batu ini haram, bid'ah, tak ada. Apa yang dilakukan sahabat kalau zikirnya banyak? Abu Hurairah menyimpul tali alfa uqadah, 1000 2000 simpul tadi, disimpul 2000 1000 2000 simpul tadi. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam 1000 2000 simpul. Buka dalam biografi Abu Hurairah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh ulama ahli hadis yang sangat selektif, sangat ketat, namanya Al-Imam Az-Zahabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat biasa membuat simpul tali, karena zikirnya 100, 200, 1000, 2000, tak bisa lagi pakai batu. Maka membuat simpul tali boleh. Kalau simpul tali boleh, maka tasbih pun boleh. Kenapa? Karena simpul tali adalah tali yang disimpul-simpul, dibulat. Sedangkan zaman Nabi tak ada alat untuk mengebor batu itu. Sekarang batu itu dibor, dimasukkan ke dalam benang sebagai alat hitung, atau pakai tasbih digital. Ini hanya sebagai alat. Alat tidak masuk dalam kategori bid'ah. Sama seperti kita sholat, luruskan shaf, ada alatnya untuk meluruskan shaf. Apa itu? Pasang selasiban, selasiban hitam, atau dicat pilok, atau pakai spidol. Itu tidak bid'ah, karena itu alat. Sama seperti kita membaca Al-Quran pakai kacamata, karena itu alat untuk membesarkan gambar. Sama juga seperti orang sholat pakai mikrofon.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga alat membesarkan suara. Jadi kalau ada orang membid'ahkan mikrofon, tapi dia pakai kacamata waktu baca Quran, kenapa yang membesarkan gambar halal? Kenapa yang membesarkan suara bid'ah? Ini hanyalah alat, dia tidak masuk dalam ibadah. Hanya alat untuk mempermudah ibadah. Jadi ini ilmu usul fiqh, dasar-dasar hukum halal, haram, fikih, mubah, makruh, sunat, sunat muakkad. Kita tinggal menerimanya saja, barang jadi sudah ada. Mesin penetap hukum pencetaknya itu ilmu usul fiqh. Lalu kemudian itu yang saya jelaskan tadi adalah yang biasa dipakai. Tapi kalau ada yang menambah tambahan, itu ada juga dalam hadis. Apa tambahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi. Orang yang membaca waktu subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi seminim-minimnya, yang paling minimalis, astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu, Allahumma antas salam, lalu kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup yang ke-100-nya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Itu yang paling minimalis, seminim-minimnya, sesibuk-sibuknya. Habis rapat, mau masuk kantor, di stasiun kereta api, mau berangkat pesawat, yang 4 ini jangan sampai tinggal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'inna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup yang ke-100, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Baru membaca doa. Baru kemudian membaca doa. Apakah doa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, doa yang paling afdal adalah fi jaufil lail, doa tahajud malam. Yang kedua, ba'dal maktubah, doa setelah solat fardu. Bisa tengah malam, bagus. Tak bisa tengah malam, habis solat fardu. Bisa dua-duanya, mantap. Tengah malam dapat, habis solat fardu dapat. Jangan sampai tidak dapat dua-duanya. Mana dalilnya? Jangan melihat dalil hanya dari satu hadis. Jangan memahami hadis hanya pada hadis sunnah qauliyah saja. Jangan fi'liyah saja. Karena hadis ada 3. Yang diucapkan Nabi namanya sunnah qauliyah, yang dilakukan Nabi namanya sunnah fi'liyah. Yang dilakukan sahabat Nabi disetujui Nabi, Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah menyuruh, namanya sunnah takririyah. Jadi memahami hadis ini adalah tematik. Dikumpulkan hadis, digabungkan menjadi satu bab, ditarik satu kesimpulan. Begitu cara memahami hadis yang dilakukan oleh para ulama salafus salih. Makanya mereka menyusun satu bab. Imam Bukhari menyusun satu bab, baru ada hadis dimuat dalam satu bab. Riyadhus Shalihin juga begitu. Ini judulnya, baru ada ayatnya, ada babnya. Begitu metodologi yang dipakai ahli hadis dulu.